Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya saat ini ingin berbicara apa adanya. Nggak akan lagi basa-basi atau saya menjaga kehormatan orang, nggak. Karena bagi saya, ini orang ini sudah nggak layak lagi dihadapin dengan lemah lembut. Sudah seringkali isi ceramahnya itu menyebarkan api. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh. Saya nggak melihat somat ini, saya nggak panggil ustadz, Pak. Seorang yang ahli Islam, enggak. Dia berkarakter primitif begini. Kenapa saya bilang primitif? Umur Islam ini sudah 1400 tahun yang lalu. Kok masih berkutat-kutit urusannya begini? Dan saya ambil kesimpulan bahwasanya somat ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja. Dia cuma bermodal berbahasa Arab. Atau mungkin dia dulu di Mesir kuliah, apa benar saya nggak tahu. Kalau dia lulusan Azhar, saya meragukan. Saya ketemu banyak alumni Al-Azhar, pemikirannya itu humanis, modern. Dan pandangan Islam itu rahmatan lil alamin. Satu-satunya perguruan tinggi Al-Azhar itu yang menampung semua madhab. Tidak ada bahasanya seserampangan seperti somat ini. Ini cuma modal berbahasa Arab. Ya banyaklah kalau orang bahasa Arab. TKW dari Saudi juga semua bahasa Arab. Cuma TKW pulang ke Indonesia nggak mau jual agama. Dia nggak mau nih, bisa aja dia mau jadi bisa bahasa Arab kok. Lah, kalau saya lihat somatnya apa? Yang dia sampaikan tuh bahasannya semua ngarang, nggak ada dalilnya sama sekali. Kalaupun dia ceramah-ceramah tertentu, ya paling dia modal baca buku, tek, tapi lainnya semua pandangannya jauh dari Islam dan nggak punya dalil. Ini dia berkata, orang yang memberikan izin loh ini, bukan membangun. Memberikan izin aja, itu akan mendapat amal dosa selama sampai kiamat. Kalau emang ini agama, saya murtad. Segitu serem nih agama. Horor bener nih Tuhan. Orang cuma ngasih izin, masa dikasih dosa sampai kiamat. Orang udah mati dikirimin dosa terus. Kan serem. Hukum itu terkena di saat kita masih hidup. Hanya kebaikan yang masih bisa membawa kebaikan. Tapi kalau dosa itu berhenti saat dia mati. Nggak ada, terus mau sampai kiamat. Wah, berat amat tuh Tuhan nyatetnya. Nah, ini di sini saya perhatikan cuma apa? Jujur aja. Beginilah ciri-ciri orang ini beragama. Tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman keberagamaannya. Dia hanya menuhankan hawa nafsunya saja. Dan saya mulai katakan ini hari apa? Somat tidak mengenal Al-Quran. Segitu keji dia bilang. Di pandangan dia itu apa? Selain Islam itu murtad, sesat, kafir, masuk neraka. Ini ustadz-ustadz kerdil yang begini nih. Saya curiga sama somat ini. Jangan-jangan Anda ini juga antek ingin mengadu domba. Kok Anda ini seperti Nabi baru turun dari langit? Seperti yang paling benar Anda. Anda nggak lihat nih, kiai-kiai NU. Nggak ada bicaranya seperti Anda ini, nggak ada. Masa orang ngasih izin, dapat dosa seumur hidup? Pak Somad, sebelum Nabi lahir itu, sudah ada kitabullah. Taurat yang dipegang oleh Musa. Injil yang dipegang oleh Isa. Nabi tidak pernah mendiskriminasi satu. Kalau emang membangun gereja itu sesuatu yang terkutuk, Nabi akan mengeluarkan fatwa. Dan tidak mungkin terjadi. Di zaman Nabi itu sudah ada gereja juga. Dan ajaran Yesus itu ajaran manifestasi juga bertauhid kepada Allah. Baca itu Al-Quran, Pak Somad. Jangan serampangan Anda ngomong. Kalau bicara tuh pakai perasaan tuh, menyinggung agama lain. Anda ini merasa suci dengan gaya ada oleng. Coba kalau Islam dikit kan mau. Yang akhlak sedikit lah Anda ini Ustadz. Kalau Anda tuh berakhlak seperti Ustadz Gurey Shihab, Habib Lutfi, Gusmus, seorang Nasrani aja mencintai. Gimana yang Muslim? Lah Anda ini sekarang Muslimnya aja sumpah dengan Anda. Karena Anda hanya ingin memecah belah Islam. Islam Anda itu bukan Islam Muhammadi. Kasar betul Anda bilang. Nabi pernah menghargai gereja. Dan istri Nabi, keluarga istri Nabi itu beriman Kristen. Nabi dinikahkan oleh pendeta Waraqah bin Nawfal yang beriman Kristen. Nggak ada serampangan mulutnya seperti Anda. Klonang, belum puas Anda dulu ngatain salib, ngatain ini semua. Anda sampaikan ajaran Islam aja.
Dan kalau ada orang yang bertanya seperti pertanyaan tadi goblok itu, nggak perlu Anda jawab. Kalau Anda jawab apa? Anda juga goblok. Saya curiga Anda nih jangan-jangan di Mesir nih nggak kuliah di Al-Azhar mungkin. Apa jangan-jangan tukang parkir? Boleh dong, saya mau ngeledek Anda. Bukan saya kurang ajar. Karena Anda ceramah Anda sudah kelewat kurang ajar. Menyakitin orang lain. Ingat tuh piagam Madinah. Nabi nggak pernah mengklaim diri atas nama Islam. Nabi diutus untuk semua manusia. Nabi di saat ketemu orang Nasrani, dia menjadi Injil. Nabi saat bertemu orang Yahudi, dia menjadi Taurat. Nabi bertemu orang yang mengimani Al-Quran, ya jadi Al-Quran. Nggak dipaksa. Kalau emang Taurat dan Injil ini tidak lagi berlaku setelah ada Al-Quran, buktiin tuh, buang tuh semua Al-Quran. Masih dijelaskan di surat Asy-Syura 13. Janganlah kamu berpecah belah terhadap agama Tauhid. Dan kalau emang orang yang mengimani Injil dan Taurat itu terus akan tersesat kafir, saya ateis lah. Berarti Tuhan dengan sengaja menyesatkan manusia. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad semuanya ke neraka. Horor betul Tuhan Anda. Loh, Nabi berganti Rasul, berganti kitab itu bukan mengalahkan Nabi sebelumnya. Berganti kitab dari Taurat ke Injil ke Al-Quran. Bukan berarti berganti kitab Taurat ke Injil, Taurat gugur. Nabi Musa eliminir. Terus begitu datang Nabi Muhammad bawa Al-Quran, terus Injil dan Isa gugur. Kok seperti majalah bubu ini? Kayak ada masa kadaluarsanya. Janganlah. Berarti kalau menurut Anda, berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Isa menanam dosa terus. Karena apa? Menurut Anda menyesatkan orang kan? Yang diimani sampai sekarang. Sampai kiamat. Kenyang betul sama dosa itu. Rasulullah itu manifestasi Tuhan. Diperuntukkan untuk semua manusia. Jadi kalau ada pemahaman orang menganggap Injil itu hanya untuk Bani Israel, itu orang itu nggak kenal Tuhan. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu harus abadi. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Di surat Al-Ma'idah 48. Waktu Allah menurunkan Al-Quran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah yang jaga loh. Jadi kesucian kitab suci ini di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Tidak ada satu agama apapun yang bisa mengklaim sebagai kebenaran agama Tuhan. Tidak ada. Mau Islam yang ikut Al-Quran, semuanya persepsi manusia. Begitu juga yang Injil. Persepsi manusia. Tidak ada yang bisa mengklaim pemahaman dia tentang kitab suci sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada. Sehebat apapun orang bisa kenal Al-Quran atau kenal Nabi Muhammad, dia tidak bisa mengklaim sebagai representasi Tuhan. Tidak ada. Jadi nggak usahlah Anda sok suci nih somat dikit-dikit mentertawakan agama lain. Belajarlah Al-Quran somat. Makanya saya bilang Pak Somat, bersihkan dulu hati Anda. Tapi saya nggak tahu kalau emang dia antek, ya emang Anda tuh sekarang di frame untuk mengadu domba umat manusia. Anda bicara gini di negeri NKRI yang punya falsafah Pancasila. Bagi saya, menghormati orang lain itu keimanan. Kalau Anda mau dihormatin Islam Anda, kalau Anda mau dihormatin Tuhan Anda, kalau Anda ingin berhormatin Nabi Muhammad, hargai, hormatin keimanan orang lain. Kalau besok Anda menghina, sebab Anda, saya tahu Pak Somad, banyak konten-konten dari umat Kristen yang mungkin dia kecewa. Akhirnya apa? Dia melecehkan Nabi Muhammad. Dia melecehkan Islam. Sebab Anda kan nggak paham Al-Quran Somad. Di ayat Al-A'raf, janganlah Anda menghina sesembahan mereka. Mereka akan menghina Tuhan Anda. Anda nih saya curiga. Anda mungkin bukan Muslim. Ini hari saya marah Somad. Mungkin kemarin saya diam aja, perlu sopan. Tapi ini hari saya nggak perlu sopan dengan Anda. Anda ini bagi saya apa? Sampahnya Islam. Bisa-bisa Anda ceramah begitu dengan gaya. Ada satu kiai NU begitu? Nggak ada. Malu dikit Anda. Jangan Anda jual agama, pamer dengan Ferrari Anda. Anda kan cuma mau cari amplop. Emang kalau ceramah seperti Anda itu banyak yang ngasih amplop. Kenapa? Maksiat itu lebih banyak datang duit. Sekalipun bertopeng agama. Saya nggak melihat ada konsistensi dalam ceramah Anda sama ini. Anda dulu mengatakan mengutuk orang ke gereja, di saat Anies Anda diem. Anda mengutuk orang pakai namanya, di saat Anies pakai Yohanes diem. Pak jangan-jangan Anda, boleh dong saya curiga, Anda dikasih duit sama Anies. Jadi Anda ini sudah pedagang agama. Siapa yang bayar, Anda bisa atur Tuhan lah. Ya seperti yang lainnya. Banyak hal lah. Anda bilang jangan nyanyi, Anda nyanyi. Anda jangan ulang tahun, Anda ulang tahun. Cobalah Anda lihat ke belakang omongan Anda. Kalau emang Anda beragama yang benar, Anda akan konsisten. Mau ada satu perkataan orang bilang apa? Kalau mau lihat kepribadian Anda itu konsisten benar apa enggak? Omongan Anda yang 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu apa? Sama apa enggak?
Kalau sejalan, berarti Anda konsisten. Kalau enggak apa? Anda primplan, tidak beda seperti bunglon. Jangan Anda begitu. Sadar diri Anda lah. Jadi, Anda lihat piagam Madinah. Pernah Nabi mengusir orang Yahudi yang ke situ? Nah, pernah suatu saat Nabi lewat ada gereja lagi ibadah, Nabi turun, menghargai. Dan dalam piagam Madinah apa? Nabi buat komitmen, apabila ada orang bangun gereja, Anda bantu, kalau perlu jangan utang. Lah, Pak Somad, Nabi ini bukan untuk urusan umat Islam aja. Nabi mengayomi semua agama. Kalau ada fatwa, seharusnya ada fatwa Nabi. Kalau emang membangun gereja itu kesesatan, Nabi akan berfatwa. Karena pada saat itu ada gereja. Ada umat Yahudi. Ada Sabi'in. Anda nih bawa ngaca sedikit Pak Somad, lama-lama. Anda dielu-elukan orang, tapi Anda lupa diri. Dan saya pastikan Pak Somad, orang yang dekat kepada Anda, yang menggonggong Anda, pasti orang awam. Karena orang awam itu paling bisa digoblok-goblokin, membela Ustadz Somad. Saya bicara gini, saya cukup marah kok. Dengan konteks Anda ini terakhir ini, saya bilang apa? Ini Anda sudah melampaui batas. Anda sudah keluar dari thariqah Rasulullah. Belum ketemu saya ulama seperti Anda, dari dulu sampai sekarang. Apalagi katanya pendidikan Mesir. Belum ketemu saya alumni Mesir seperti Anda. Ini serampangan Anda. Anda menyakitin kaum Kristen. Saya juga sakit. Kenapa? Saya bayangkan, kalau diri saya sebagai Kristen, makanya Pak Somad, sebelum Anda tuh ngomong, coba bayangin itu diri Anda yang digitukan. Usahakan apa? Kalau Anda tuh berbicara, jangan menyakitin orang lain. Kenapa? Anda juga nggak mau disakiti. Ini Anda dengan gaya serampangan, bergaya Ustadz. Saya lama-lama juga bingung, kok ini orang dijadiin Ustadz. Seperti di Indonesia yang paling pintar sekarang dia. Padahal baru anak kemarin sore. Dan saya pastikan, Pak Somad ini beragama nggak pakai akal. Islamnya baru Islam kulit. Makanya isinya ceramahnya apa? Permusuhan. Jadi gini deh, saya bilang Pak Somad apa? Islamnya baru sampai pantai aja lah. Ngecek-ngecek mana. Dia belum pernah menyelam ke Islam. Nah, malum lah orang kalau di pantai kan ngacak orang terus. Makanya ikan nggak mau ke pantai, diganggu orang. Lah, coba kalau Pak Somad nyelam, saya yakin apa? Anda belum menyelam ke Islam. Anda ini cuma datang asik aja, dipertuhankan. Dari Anda, orang banyak mencaci maki Islam. Seperti Paul Zhang. Semua orang yang mencaci maki Islam, yang menghinakan Nabi Muhammad, itu sebab Anda. Anda akan bertanggung jawab sampai mati. Banyak orang menjadikan sejarah itu sebagai sumber pemahaman agama. Padahal sejarah bukanlah agama. Dan sejarah bukanlah guru agama. Apa sih agama itu? Ya kalau di Injil itu, ikutin aturan Injil. Jangan sampai sejarah ingin merubah Injil. Begitupun juga Islam. Apa sih Islam kalau Anda mau beragama? Ya ikutin Al-Quran. Bagi saya sejarah itu nggak penting. Sejarah itu pasti apa? Nggak bisa diartikan kebenarannya mutlak, nggak mungkin. Karena apa? Suatu peristiwa yang kita nggak pernah ada. Makanya dalam agama apapun terjadi persepsi peributan apa? Hanya di seputar sejarah aja. Padahal buang itu sejarah. Sejarah bukan guru agama. Seorang Kristen apa? Taatin Injil sudah. Lah, agama Kristen itu ya Injil tadi itu. Begitupun Islam apa? Ya itu Al-Quran. Jadi nggak usah sejarah. Sampai kadang-kadang ada perbedaan sejarah. Bunuh-bunuhan. Ngapain sih? Saya itu cuma hanya berharap apa? Nggak usah satu sama lain tuh menjelekkan agama lain. Akhirnya apa? Kalau kita sibuk ngurusin agama lain, akhirnya apa? Kita lupa dengan ajaran agama yang kita yakinin sendiri. Yang orang Islam sibuk kayak Somad ini, ribet omong tiap hari ngurusin agama lain. Anda ini pantas cocoknya Somad ini apa? Tinggal di hutan. Tidak ada yang beragama, jadi Anda bergaul sama gajah, sama macan itu. Jadi Anda nggak usah ngurusin masjid sama gereja juga. Ini Mas Somad. Saya bicara gini bukan saya tanpa ilmu. Saya siap dihadapkan Pak Somad. Saya akan luruskan pandangan dia. Pertama apa? Perlu direvisi dalam benak Anda Pak Somad. Jangan suka memandang orang Kristen itu kafir. Ada satu ayat mengatakan, barang siapa mengikuti ajaran Kristen, Taurat atau Injil kafir. Oh, Anda mau katakan itu Injilnya beda semua. Saya bilang tadi, kesucian kitab suci itu ada di sisi Tuhan. Sekalipun Al-Quran, orang menganggap Al-Quran ini benar semua. Bentar. Tapi tidak ada yang bisa mewakili Al-Quran. Ini semua persepsi aja. Jadi pokoknya Taurat, Injil, dan Al-Quran itu ada di sisi Tuhan kebenarannya. Bukan di sisi manusia. Jadi yang saya minta apa? Nggak usah yang Islam menghina Injil. Sampai ada tuduhan saya itu capek kok. Katanya dibilang Injilnya palsu atau apa. Sudahlah, nggak usah ngurusin. Kok saya bingung orang beragama. Yang Muslim nih. Ngapain sih terus ngikutin? Biarin yang Kristen dengan mengikuti Injilnya. Dan agama itu bukan hanya ada di kitab. Allah sudah kasih agama di lubuk jiwa manusia. Sudah dikasih fitrah.
Jadi tanpa orang mengenal agama, tanpa orang nggak kenal Nabi, orang masih bisa berlaku baik. Karena kebaikan itu sudah disimpan sama Tuhan di kitab tadi itu. Hentikanlah. Mau ngatain itu kitab nggak bener. Mau Anda mengatakan Al-Quran itu benar, tapi belum tentu pemahaman Anda tentang Al-Quran apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitupun kitab-kitab yang lain. Saya akan tutup perkataan saya ini cuma satu. Para Rasul itu datang untuk membawa damai dan kasih. Padahal semua agama itu mengajarkan perdamaian. Tapi saya sulit menemukan orang beragama itu untuk berdamai. Maunya apa? Saling bermusuhan. Dan yang lucu apa? Orang beragama saya sibuk ngurusin agama lain. Sudahlah, hentikan. Kita baik-baik aja lah. Buat apa Anda ngaku beragama, tapi perilaku Anda jahat, keji, atau suka menghinakan orang. Atau seperti tadi, seperti Somad merasa suci. Dengan gaya ceramahnya leng-oleng. Saya nggak lihat tadi seperti, maaf loh, saya nggak lihat dia sebagai ustadz tuh. Maaf, itu seperti saya bilang apa? Ya gaya-gayanya, kalau mau dibilang iblis lah sudah. Tidak sepantasnya orang dapat gelar ustadz besar gitu, kok menghina. Itu aja mungkin. Saya minta Pak Somad, Anda mulai sekarang dakwah Anda yang tenang aja lah. Anda nggak usah ngurusin agama lain, urusin umat Islam aja. Dan Anda benahin diri Anda juga, Anda belum termasuk umat Islam yang benar. Jadi perlu apa? Merenung, introspeksi lah. Anda dakwah kepada umat Islam aja yang baik-baik aja lah. Supaya dia beramal soleh, jangan korupsi. Itu aja. Gak usah Anda ngurusin agama yang lain. Insya Allah mungkin Anda selamat. Dan Anda perlu belajar lagi Pak Somad. Islam Anda masih jauh dari kesempurnaan. Terima kasih. Assalamualaikum.